Suatu hari, Maria datang mengunjungi makam Yesus. Kubur yang pada awalnya tertutup oleh batu yang besar sudah terbuka lebar. Ketika ia masuk dan hanya mendapati sehelai kain yang dipakai untuk membungkus jasad Yesus, terkejutlah ia. Tiba-tiba dia mendengar suara, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Itulah yang dikatakan seorang malaikat kepada Maria. Markus 16 ayat 6 dan ayat 7. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, ini tempat mereka membaringkan dia.
Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Jemaat sekalian, sebagai manusia, mungkin rencana-rencana Tuhan terkesan sulit untuk kita pahami. Kita semua sama-sama melihat dan mengetahui bagaimana Dia berjalan melalui Via Dolorosa hingga Dia disalibkan. Oleh karena itu, bagi kita untuk berpikir bahwa Dia kembali dari kematian, tentu saja tidak semua orang akan langsung percaya dengan berita tersebut. Namun, Dialah yang Maha Tahu dan Dialah yang berkuasa atas kehidupan kita. Oleh karena itu, hendaklah kita berpegang teguh pada iman kita dan mempercayakan kehidupan kita di tangan Tuhan. Ia tahu apa yang terbaik untuk masing-masing kita. Dia mampu untuk melakukan segala hal, dan Dia selalu hadir untuk kita di saat susah dan senang. Matius 28 ayat 9 dan ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku." Membuktikan
Yohanes 20 ayat 8 sampai 10. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Jemaat sekalian, Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita. Dan karena kasih yang Ia miliki, Ia pun senantiasa menepati janjinya. Sejak awal kedatangannya di dunia ini, Dia ingin membawa kita lebih dekat dengan Allah. Dan ketika Dia bangkit pun, Dia menampakkan diri di hadapan murid-muridnya. Dari sini kita bisa melihat bahwa dari awal sampai akhir perjalanan Tuhan Yesus di dunia, Dia terus hadir bagi orang-orang yang dikasihinya. Sampai saat ini pun, Tuhan Yesus senantiasa menuntun kita dalam melewati segala tantangan yang ada di jalan kita. Kiranya cerita kebangkitan Kristus
bisa menjadi semangat bagi kita dalam menjalankan kehidupan dan tugas pelayanan kita. Kita tidak perlu enggan dan takut untuk bersaksi tentang kebaikan dan kuasa Tuhan Yesus. Karena penembusan Tuhan dan iman kita menjamin adanya tempat bagi kita di sorga yang kekal. Janganlah gentar, janganlah putus asa, dan janganlah menyerah. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku
Saudara-saudara, hari ini kita akan berefleksi tentang apa arti sengsara, kematian, dan kebangkitan Kristus lewat sabda dan nada Jemaat Gemim Sion Winangun. Saudara-saudara yang kekasih, ketika Yesus menuju gerbang kota Yerusalem, ia disambut riuh oleh yel-yel sukacita. Hosana, Hosana. Yesus tahu setelah sambutan meriah itu akan ada teriakan salibkan dia, salibkan dia. Tua-tua, imam-imam kepala, ahli Taurat memutarbalikkan fakta, menuduh Yesus menghujat Allah karena mengakui dirinya sebagai anak Allah. Dan menuduh Yesus sebagai pemberontak melawan pemerintah Romawi karena mengangkat dirinya sebagai raja orang Yahudi. Pilatus secara sadar mencampakkan kebenaran karena tidak menemukan sedikit pun kesalahan pada Yesus, tapi demi kekuasaan dan jabatan. Pilatus menyerah pada desakan tokoh-tokoh agama dan yel-yel orang banyak itu. Membebaskan Barabas si pemberontak dan pembunuh itu, dan memilih Yesus disalibkan layaknya seorang penjahat. Yesus merasakan bagaimana dihianati Yudas muridnya, bagaimana tidak dipedulikan ketika sedang bergumul di Taman Getsemani dan harus menerima penyangkalan Petrus. Dan Yesus dihianati, diejek, juga merasakan bagaimana perihnya dicambuk, sakitnya dipukul, kehabisan tenaga memikul salib menuju bukit Golgota. Ia diseret, ia dipaku, ditombak, diolok-olok, dan disalib itu Yesus berseru, sudah selesai. Semuanya ini saudara-saudara ia tanggungkan tanpa harus membalas, apalagi membinasakan mereka. Karena Yesus memandang manusia yang berdosa, ia melihat kita, melihat tentara Romawi, para serdadu, tokoh agama, tokoh politik, adalah manusia ciptaan Allah segambar dengan dia, yang sangat bernilai dan berharga. Disalib Yesus, kekejian dosa manusia dilenyapkan oleh cahaya kasih Allah yang agung. Yesus tidak gentar sedikit pun. Ia rela mati untuk menyelamatkan manusia. Tapi pada hari ketiga, Yesus bangkit. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Dia Allah yang berkuasa. Dan maut telah dikalahkan. Karena itu kebangkitan Yesus memberi kepastian bahwa di dalam dan bersama Yesus, kuasa-kuasa jahat yang mematikan, termasuk kuasa dosa itu, telah dipatahkan. Saudara-saudara, Yesus menang dari kuasa dosa dan maut. Dan inilah juga tanda kemenangan kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Inilah juga alasan kita untuk terus berharap dan percaya kepadanya selama kita masih hidup. Sebab baik hidup atau mati, bersama dia kita tetap ada dalam genggaman kasih Allah yang abadi. Sebagaimana kata Yesus dalam Yohanes 11 ayat 25 berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Amin. Dan karena itu, marilah kita menerima berkat Allah. Kiranya anugerah
Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan terus menyertai dan memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Pencipta alam semesta.
Cut. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Ya. Pemilik kehidupan dan